Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam acara Pesantren Ramadan tahun 1442 UPT SMP Negeri 3 Gresik. Alhamdulillah, kita pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan acara ini. Dan jangan lupa anak-anak ya, yang berada di sekolah, anak kelas 7 hari ini tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh sekolah. Sedangkan yang luring, yang daring di rumah tetap mengikuti pelajaran dengan baik dan memperhatikan protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai acara kita pada pagi hari ini, supaya apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita mulai dengan baca doa bersama. Semuanya baca Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anak, hari ini adalah materi yang pertama. Tema materi yang pertama adalah menjadi muslim dan muslimah teladan. Nah, tentunya kita berharap kamu semua termasuk Bu Nur ini juga ingin menjadi muslim atau muslimah teladan. Nah, dalam kali ini kita akan mendatangkan seorang guru tamu yang sudah berada di samping Bu Nur. Ya, ini namanya juga Bu Nur juga, Bu Nur Mahmudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam, Bu Nur. Ya, ini anak-anak Bu Nur Mahmudia akan menjelaskan tentang materi ini. Pada kesempatan ini, acara akan dibagi menjadi 5. Pertama, penyampaian materi yang pertama, kemudian break 10 menit kamu menjawab soal, dan yang kedua dilanjutkan materi berikutnya, lalu break yang kedua, dan tanya jawab atau tanya Bu Guru. Baiklah, marilah kita mulai acara ini. Anak-anak, dalam kehidupan ini kita manusia mengemban 2 peran, yaitu peran sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, yang menjadi permasalahan bagaimana untuk menjadi muslim atau muslimah teladan terkait dengan peran kita sebagai makhluk individu dan sebagai peran kita sebagai makhluk sosial yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu Bundung yang nanti perlu dijelaskan kepada anak-anak. Nah, kami mohon persilakan untuk memberikan penjelasan pada anak-anak tentang materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan anak-anakku yang saya cintai dari peserta pesantren Ramadan SMP Negeri 3 Gresik. Ya. Gresik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak yang saya cintai, pada kali ini
adalah materi yang pertama dengan tema menjadi muslim, muslimah teladan. Tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Nur bahwasanya kita ini hidup, dalam kehidupan ini ada kehidupan individu dan kehidupan sosial. Bagaimana kiat kita supaya kita bisa menjadi muslim, muslimah teladan terkait dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Anak-anak, dalam masalah teladan ini, terutama kalau kita berbicara masalah muslim muslimah yang teladan, maka kita tidak akan bisa, kita harus memiliki satu orang yang bisa kita jadikan teladan. Dan orang itu insya Allah kita semuanya sudah tahu dan paham siapakah yang mestinya kita jadikan anutan, kita jadikan panutan teladan dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok seseorang yang patut kita teladani, karena beliau mempunyai karakter, sifat, karakter kepribadian yang sangat sempurna. Jadi semacam kita jadikan idola dalam kehidupan Iya, kita itu ya. Betul. Anak sekarang mengatakan ya, itu, Bu. Jadikan idola. Iya. Nah, beliau ini baik secara pribadi maupun secara sosial itu mempunyai karakter kepribadian yang sangat-sangat baik dan patut kita jadikan teladan, dan memang itu harus kita jadikan teladan kita. Nah, karena apa? Yang paling penting dalam masalah kepribadian ini adalah karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang sangat baik. Nah, akhlak inilah benar yang harus kita jadikan patokan dalam setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita. Itu harus meniru dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, dalam hal masalah akhlak Rasulullah ini, Rasulullah memberikan satu tuntunan kepada kita, terutama bagi anak-anak muda, bagaimana cara penampilan kita, penampilan diri kita yang baik. Yaitu pertama, kita harus bisa menjaga kehormatan diri kita. Kemudian menjaga pergaulan. Yang ketiga, kita harus punya rasa jiwa yang ikhlas dalam setiap penampilan kita. Sabar, santun, rendah hati. Kemudian menjauhi sifat-sifat dengki dan balas dendam. Kemudian menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya ini, insya Allah nanti kita akan bisa memiliki pribadi seperti pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi pribadi yang diteladani. Nah, untuk menjaga kehormatan diri pribadi,
salah satunya adalah cara berpakaian kita. Ini sudah menjadi kenyataan umum bahwasanya anak-anak muda kita sekarang ini lagi marak dengan mode-mode pakaian ya. Iya. Itu kita harus bisa melihat mode-mode pakaian itu sesuaikah? Iya, kesesuaian dengan tuntunan Islam. Tuntunan harus Islam. diperhatikan, Ya. Kira-kira tuntunan Islam itu apa saja? Iya. Tuntunan Islam dalam menjaga kehormatan diri pribadi. Yaitu pertama dalam berpakaian. Dalam berpakaian kita harus menutup aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Untuk apa kita menutup aurat ini? Tidak lain tujuannya adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Jadi dengan menutup aurat, kita akan menjadi manusia mulia. Manusia yang berbudaya. Yang nantinya akan terciptanya kehidupan yang aman, tertib, damai, dan penuh rahmat. Beda kalau kita tidak menutup aurat, nanti akan timbul bermacam-macam fitnah. Ya kayak binatang kan tidak punya aurat. Nah, itu dia. Binatang tidak ada aurat, jadi tidak ada aturan. Tidak ada aturannya. Jadi kalau kita tidak ada aturannya berarti seperti binatang. Nah itu dia. Makanya kita harus bisa menjaga kehormatan diri, diantaranya yaitu dengan cara berpakaian kita harus menutup aurat. Ya. Lalu batasan-batasan aurat itu bagaimana untuk laki-laki dan untuk perempuan? Untuk batasan menutup aurat ini, untuk aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Pusar ini ya. Pusar ya, pusar ini sampai lutut. Dengkul. Nah, dengkul. Itu harus tertutup, terutama saat sholat ya. Jadi bagaimana kalau umpama ada orang laki-laki menutup auratnya, tapi kain yang dipakai itu kainnya transparan. Kira-kira. Sama dengan bohong itu. Nah, kelihatan nantinya dalamnya itu ya. Nah, kalau semacam itu kira-kira menutup aurat apa tidak? Iya. Anak-anak tahu sendiri ya. Berarti itu tidak menutup aurat. Kemudian tidak ketat. Pakai baju, celana umpamanya celana, terus pakai kaos, tapi ketat. Anak sekarang kan itu apa? Celana potlot. Nah itu. Langsung kelihatan lekak-lekuk tubuhnya. Itu, terutama pada saat pada tubuh aurat itu tadi. Kalau semacam itu ya sama aja berarti sama tidak menutup aurat. Sama dengan membuka aurat. Iya. Kemudian untuk aurat laki-laki itu berbeda dengan aurat perempuan. Maksud saya berpakaian laki-laki tidak boleh sama. Seperti menyerupai, meniru wanita. Sebaliknya juga begitu, wanita tidak boleh atau anak perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Dan sebaliknya ya. Jadi kita punya kodrat masing-masing. Iya. Ya. Khusus untuk laki-laki ini ada pengkhususan Bu Nur. Iya. Laki-laki itu tidak boleh menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Catat yang laki-laki, yang berasa laki-laki, jangan memakai perhiasan yang dari emas. Nah kalau orang yang mau nikah itu Bu Nur gimana Bu Nur? Ya diusahakan pakai suoso ya. Cari cincin yang bukan emas. Oh iya. Apa suoso, ada yang agak merah itu campuran lah, campuran tembaga. Yang bagus
Ada itu platina ya. Oh, platina. Itu Oh, kan bukan iya. emas. Iya. itu Jadi nanti bisa. yang laki-laki ya kalau nikah jangan pakai cincin emas ya, Iya. enggak boleh. Iya, itu catatan ya. Diharamkan itu. Haram orang Dan Islam juga laki-laki pakai dari emas. pakaian dari sutra. Nah, kalau perempuan boleh. Perempuan Tapi boleh. kalau laki-laki diharamkan ingat ya, yang menggunakan laki-laki. pakaian dari sutra. Ya. Ya. Nih, Itu ini untuk aurat laki-laki. Nggih. Sekarang untuk aurat perempuan. Nah, perempuan adalah makhluk yang mulia ya. Makhluk Iya. yang mulia yang disucikan. Maka auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu. Makanya kalau kita sholat pakai mukena, ruku, itu yang kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Berarti dengan aturan aurat ini kita ini dimuliakan oleh Allah. Justru itu dimuliakan oleh Allah. Wanita Islam, wanita Muslim itu dimuliakan sekali oleh Allah. Ya. Aurat ini tidak boleh terlihat, terutama oleh lawan jenis. Nah, aurat perempuan ini ada gambarnya. Iya. Itu batas muka dan telapak tangan, ya. Iya. Itu. Batas muka dan telapak tangan. Itu yang Kemudian, boleh dibuka, boleh dilihat. Dan pakai kerudung yang menutup dada supaya tidak kelihatan bentuk lekuk soalnya tubuh. perempuan kan indah ya. Iya. Alat-alat perempuan itu indah. Jadi Allah, Islam mengeman ya, dimuliakan kita supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif gitu ya. Iya. Sementara kita break dulu ya. Nanti kita